Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, segala puji dan syukur marilah kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menaungi kita dengan rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah itulah kita bisa beraktivitas sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan mentadabburi surah Luqman ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah engkau dikembalikan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu di awal kehamilannya telah merasakan perih dan mual-mual. Hari demi hari, kegemukan bayi yang berada dalam tubuhnya semakin mendesak organ tubuhnya. Apalagi di akhir kehamilannya, perjuangan ibu berada di antara hidup dan mati. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan bagaimana derajat seorang ibu. Ketika seorang ibu selamat dalam melahirkan anaknya, maka ibu itu suci bagaikan bayi yang dilahirkannya. Akan tetapi apabila seorang ibu meninggal dunia ketika melahirkan anaknya, maka seorang ibu itu dinilai sebagai syuhada, dinilai sebagai pejuang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 9 bulan berlalu, perjuangan ibu belumlah berakhir. Kita pun disusuinya selama 2 tahun. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi amatlah panjang, membuat bayi yang tidak tahu apa-apa hingga mengetahui rupa dan warna. Waktu 2 tahun berlalu, ibu terus merawat kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Tapi sangat disayangkan ketika kita sudah menginjak masa remaja. Kelelahan ibu masih berbekas, penderitaan ibu masih terasa. Anak yang disayang, anak yang dipuji-puji, yang dimanjakan, menginjak masa remaja sudah mulai berpaling dari kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tua. Bahkan tidak sedikit pukulan pun yang datang kepada kedua orang tua kita. Namun orang tua kita tidak pernah berputus asa, tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita.
Dan orang tua kita selalu mendoakan kita. Apa kata ibu dan ayah kita? Ya Allah, jangan Engkau jadikan anakku menjadi anak durhaka, sebagaimana Engkau menjadikan anak Nabi Nuh menjadi anak durhaka. Sahabat-sahabatku, tidak hanya kepada ibu saja kita wajib berbuat baik. Kepada ayah pun kita wajib berbuat baik. Suatu ketika, seorang pemuda menghadap Rasulullah SAW, mengadukan bahwa ayahnya telah mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang tua tersebut. Kemudian orang tua yang sudah kurus kerempeng menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Wahai bapak, apakah bapak telah mencuri harta anak bapak tanpa sepengetahuannya?" Bapak tadi menjawab, "Ya Rasulullah, benar ya Rasul. Akan tetapi sebelum engkau menghukumku, biar ku jelaskan terlebih dahulu. Tak kala aku kaya dahulu, aku kuat dahulu, anak ini miskin dan lemah. Lalu kucurahkan kasih sayangku padanya. Aku penuhi seluruh kebutuhannya, sehingga dia bisa gagah seperti saat sekarang ini. Tapi sekarang, tak kala anakku sudah kuat, anakku sudah kaya, anakku serba berkecukupan. Hari ini aku lemah, aku miskin ya Rasulullah. Aku ambil sedikit saja dari hartanya untuk kelangsungan hidupku. Apakah salahku ya Rasulullah? Apakah salahku ya Rasulullah?" Mendengar pembicaraan tadi, Rasulullah SAW termenung. Dan tak lama kemudian Rasulullah berkata, "Andaikan pasir di lautan mendengarkan pembicaraan ayahmu tadi, pastilah dia akan mencucurkan air matanya ke laut. Wahai pemuda, sesungguhnya dirimu, hartamu, milik orang tuamu." Jawab Rasulullah dengan tegas. Sahabat-sahabatku, ayah dan ibu kita adalah gerbang bagi kita untuk meraih ridhonya Allah. Keridaan kedua orang tua adalah syarat utama untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka raihlah surganya Allah dengan mencari keridaan kedua orang tua kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.